Eh, izin bertanya perihal berdakwah, walaupun dengan satu ayat. Apakah kita sebagai penuntut ilmu boleh jadi khatib Jumat atau isi kultum di musola dekat rumah? Maka jawabannya adalah jika ada yang lebih alim, lebih afdal. Kecuali di sebuah daerah yang kadang sangat memerlukan seorang pengkhotbah Jumat. Maka para penuntut ilmu, seperti misalkan para santri sekarang yang berlibur, terutama santri-santri thanawi, baik itu kelas 10, kelas 11, kelas 12, kadang-kadang dia sudah dianggap sebagai seorang penuntut ilmu, santri. Dan sebagian dari mereka kadang-kadang sudah terlihat sangat dewasa. Maka jika memang tidak ada ustadz yang lebih dalam ilmunya, dia boleh naik khutbah. Tapi sekedar naik khutbah. Jangan sampai dia menjadi ahli fatwa. Apalagi jadi syekhul Islam setelah itu. Jangan. Ya. Dan ini pernah saya tanyakan sendiri kepada saudara saya karena Allah, Ustaz Al-Fadhil, Abu Abdul Muhsin, Dr. Firanda Andirja Hafizahullah. Beliau saya tanya, Ustaz, di beberapa daerah terpencil, kadang-kadang ada cuma penuntut ilmu seperti yang sekarang berhadir. Ya. Menuntut ilmu, kemudian dia belum lancar juga bahasa Arabnya, tapi di daerahnya tidak ada orang yang lebih dari dia tentang keilmuannya. Maka sama jawabannya sama seperti yang saya sebutkan tadi. Kalau memang tidak ada, maka dia boleh naik khutbah. Tapi tetapi sebelumnya kalau ada yang lebih dalam ilmunya, itu yang lebih utama untuk berkhutbah. Dan jangan dia berfatwa setelahnya. Atau jangan dia, kalau boleh dikatakan, jangan dia terlalu terlena dengan panggilan ustadz nantinya. Belum. Masih sebagai penuntut ilmu. Ini hanya untuk sekedar bisa khutbah Jumat saja. Wallahu a'lam. Apakah termasuk sama postingan-postingan di media sosial tentang nasihat atau ilmu yang diiringi dengan nasihat? Jawabannya iya. Ini harus disebarkan jika sudah dipahami. Walaupun satu ayat. Ballighu anni walau ayat. Sampaikan kepadaku walaupun satu ayat. Maka sampaikan. Tetapi harus sudah dipahami dan diteliti benar-benar bahwasanya itu adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, ada sebagian perkataan indah ternyata tidak ada dasarnya dari Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, wallahu a'lam. Dan akan lebih baik lagi yang disebarkan adalah ayat Al-Quran, hadis Rasul, atau perkataan para salafus saleh. Ini lebih utama lagi. Wallahu a'lam. Ini pertanyaan panjang tetapi sebenarnya singkat yang ditanyakan. Saya bacakan saja biar jadi pendidikan bagi siapa yang ingin bertanya agar belajar bertanya. Di kalangan umat Islam terdapat satu norma yang normanya seperti ini. Apabila ada suatu kebiasaan di kelompok umat Islam yang biasa dikerjakan oleh mereka, maka kita dianjurkan untuk mengikuti kebiasaan mereka selama kebiasaan itu tidak bertentangan dengan syariat. Pertanyaan saya, Ustaz, kalau saya menyelisih kebiasaan mereka karena adanya dalil, apakah boleh? Contoh, di suatu masjid jamaahnya biasa mengerjakan sholat sunnah ba'diyah di masjid tersebut. Tapi saya mengerjakan sholat sunnahnya di rumah karena itu lebih utama menurut dalil. Maka sebenarnya pertanyaannya mudah. Apa hukum atau mana yang lebih afdal? Sholat sunnah di rumah atau sholat sunnah di masjid karena masyarakat kebanyakan sholat sunnah ba'diyah di masjid. Udah cerita, nggak usah panjang-panjang soalnya. Jawabannya hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Afdhalu salatil mar'i fi baiti ilal maktubah. Yang artinya salat seseorang yang paling afdal di rumahnya kecuali salat wajib. Kecuali salat wajib. Maka ada kaedah memang di dalam kaedah fikih al-adah muhakkimah atau muhakkamah. Kebiasaan manusia itu jadi hukum. Ini apabila tidak bertentangan dengan
dalil. Kalau bertentangan dengan dalil, maka dalil yang didahulukan. Wallahu a'lam. Baik. Saya ingin meminta penjelasan tentang perhitungan masa iddah. Keputusan cerai dengan mantan suaminya jatuh pada tanggal 26 November. Haid terakhir berlangsung 13 November sampai 20 November. Dengan siklus haid 28 hari. Dengan kondisi tersebut bagaimana cara menghitung masa iddah yang benar sesuai syariat? Dan sampai kapan kira-kira masa iddah berakhir? Jawabannya adalah bagi yang ditalak oleh suaminya, wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita-wanita yang ditalak oleh suaminya maka dia menunggu untuk bisa dinikahi lagi dalam masa iddah selama 3 quru. 3 quru, pendapat yang lebih sahih dari perkataan para ahli tafsir adalah 3 kali haid. Dalam kasus ini jatuh talak tanggal 26 November berarti setelah jatuh talak tersebut, dia mempunyai masa iddah 3 kali haid setelah jatuh talak. Yaitu nanti ketika tanggal 13-an sampai 20-an November, Desember. Kemudian Desember dimulai haidnya, kemudian Januari, Februari. 3 kali haid. Itu biasanya 2,5 bulan. 3 kali haid. Ya. Maka sabar, kalau seandainya ada kumbang-kumbang Masjid Jami' Al-Barakah yang ingin menikahi, sabar dulu. Karena pertanyaannya kayaknya begitu, ke sana gitu. Nggak sabar masa iddahnya selesai. Wallahu alam. Bagaimana cara mendakwahkan saudara yang suka merokok? Dan bagaimana jika dia enggan menerimanya? Pertanyaan kedua, apakah ada sunnah-sunnah doa setelah sholat sunnah? Begini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Semua penyimpangan yang terjadi di tengah kaum muslimin, apabila ingin didakwahi, lebih baik didakwahkan dulu 2 kalimat syahadat. Dan ini caranya para nabi alaihi wassalatu wassalam. Terutama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falyakun awwala ma tad'uhum syahadat alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Hendaklah engkau yang paling pertama kali kamu dakwahkan adalah 2 kalimat syahadat. Bukan berarti dia kafir, enggak. Tetapi agar dia tahu konsekuensi mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, konsekuensinya adalah alla yu'bada illallah. Tidak beribadah kecuali kepada Allah. Apa maksudnya? Tidak beribadah kecuali kepada Allah, maksudnya adalah seorang hamba menjadi hamba Allah, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-istislam bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah. Islam itu adalah menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah dan taat mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu diketekankan ketika kita mendakwahi seseorang. Kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa konsekuensinya? Alla yu'badallahu illa bima syara'. Tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan yang disyariatkan. Maka pada saat itu orang akan tahu bahwa ini hukumnya haram, merokok hukumnya haram karena tidak sesuai dengan syariat Islam. Karena bertentangan dengan perintah Rasul yang disebutkan dalam Al-Quran. Wala taqtulu anfusakum. Janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Ya. Kalau ujuk-ujuk kita langsung dakwah, jangan rokok, jangan bunuh diri sendiri. Ente pembunuh diri. Nah, dia bingung. Saya enggak bunuh, saya cuma ngerokok doang. Kalau enggak ngerokok, kalau enggak nyebat, enggak enak gitu. Maka dia enggak paham, kenapa saya harus dilarang ini merokok. Ini kan uang-uang saya, yang bakar-bakar saya, yang sakit ya saya juga. Tapi ketika kita kenalkan bahwasanya kamu itu hamba Allah, Allah itu sang raja, kita harus taat kepada Allah. Di sana ada ayat Al-Quran, wala tulqu biaidikum ila tahluka. Jangan jerumuskan diri kalian dengan tangan-tangan kalian kepada kebinasaan. Wala taqtulu anfusakum. Janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Baru dia paham setelah itu. Ya, demikian. Adapun doa setelah sholat sunnah yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam setelah salat sunnah adalah beristighfar 3 kali, kemudian mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Sebagaimana hadis
Dari Thauban radhiyallahu anhu. Kana Rasulullah SAW idzan sharafa min salatihi istaghfara thalathan. Thumma qala Allahumma antas salam minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika beliau telah selesai sholat maka beliau mengucapkan istighfar sebanyak 3 kali lalu mengucapkan Allahumma antas salam tadi. Adakah doa khusus setelah sholat sunnah? Jawabannya belum ada secara khusus. Tetapi jika ada orang punya hajat ingin berdoa setelah sholat sunnah silahkan. Mengangkat tangan silahkan. Yang tidak boleh adalah menganggap bahwasanya itu sunnah dan setelah sholat sunnah disunahkan untuk berdoa. Nah, ini belum ada dalilnya sependek pengetahuan saya. Wallahu a'lam. Terkadang saya mendapati orang tua membiarkan anaknya pacaran. Padahal orang tua itu mendapati bahwasanya pacaran adalah perbuatan zina. Pertanyaan, apa hukuman bagi orang tua tersebut? Lalu bagaimana dengan orang tua yang takut kepada anaknya dalam hal tersebut menyampaikan kepada anaknya bahwa pacaran haram perbuatan zina dan lain-lain. Intinya, orang tua paling bertanggung jawab atas anaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati." Setiap kalian dari kalian adalah pemimpin dan setiap dari kalian adalah penanggung jawab atas yang dipimpinnya. Ar-rajulu ra'in ala ahli baiti. Seorang suami, bapak, pemimpin atas rumah tangganya. Wa huwa mas'ulun anhum. Dan dia bertanggung jawab atasnya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Seorang istri, ibu, dia adalah pemimpin di rumah suaminya. Wahia mas'ulatun an auladih. Dan dia bertanggung jawab atas anak-anaknya. Maka ketika orang tua sudah mendakwahi, mengajari sang anak, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah. Di sini saya ingin sedikit menyimpang tetapi berkaitan dengan pertanyaan. Kemarin saya dengar kajian pendek Syekh Abdul Razak bin Muslim. Beliau berkata begini. Ini nasihat saya nasihatkan. Ansahu likulli man lahu tafrid. Saya nasihatkan bagi orang-orang yang mufarrithin, orang-orang yang malas, orang-orang yang futur, orang-orang yang sedang asik dengan maksiat. Saya nasihatkan banyak-banyak berdoa. Berdoa minta petunjuk. Allahumma hdini wa saddidni. Ya Allah berikan aku petunjuk. Kemudian selalu bimbing aku dalam kebenaran. Berdoa ihdinas siratal mustaqim di dalam salatnya. Makanya saat membaca itu ketika salat kita benar-benar masukkan dalam qalbu sedang minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah aku mohon kepada Engkau petunjuk ketakwaan, sifat kesucian dan sifat kepuasan hati. Banyak-banyak berdoa. Kemudian kata beliau, kita di zaman yang sungguh kita sangat lemah. Kenapa? Ada hawa nafsu di dalam diri. Ada syaitan yang membisiki. Ada kawan-kawan buruk. Ada sarana-sarana yang membuat kita lalai. Selalai-lalainya. Bahkan kadang-kadang sampai tidak fokus. Nggak fokus saking lalainya scroll. Sampai jam 1 malam, 2 malam, 3 malam. Scroll. Ngaji iya. Dakwah sunnah iya. Bahkan dekat dengan ustadz, panitia kajian, ketua yayasan. Tetapi nggak fokus. Saat sendirian dia melanggar semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak-banyak berdoa yang seperti ini. Berdoa kepada Allah. Karena qalbu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini lemah kata beliau. Kemudian yang kedua, bermujahadah. Harus ada usaha. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjihad, berjuang jalan kami, maka kami akan beri petunjuk kepada jalan-jalan kami. Makanya saya sering mengatakan, ala qadril mujahadah, ala qadril hidayah. Sebesar usahamu untuk taat, sebesar itu pula petunjuk datang dari Allah Subhanahu wa taala, kemudahan untuk taat. Harus ada usaha. Nah, bagi orang tua yang seperti ini, dia harus berusaha. Saya jadi ingat ini adalah cerita keluarga kecil kemarin malam atau 2 malam yang lalu lah, sebelum saya ke Jakarta. Setelah malam-malam saya sama istri saya pulang dari tempat kajian mau ke rumah. Di jalan terlihatlah kita perempuan-perempuan yang buka aurat keluar malam-malam, waktu itu jam 10-an malam.
Eh, Kemudian saya ngobrol dengan istri. Saya katakan, ini anak-anak perempuan. Sebenarnya bentengnya adalah orang tuanya. Apabila orang tuanya kuat, maka anak tersebut tidak akan keluar malam-malam sambil buka aurat, kemudian nongkrong-nongkrong dengan laki-laki yang bukan mahram, berpacaran, bahkan kelabing malam, minum-minum dan seterusnya. Benteng paling kuatnya adalah orang tua. Kemudian ditimpali oleh istri saya, dan saya bercerita ini untuk berterima kasih kepada beliau, mengingatkan. Dan sebenarnya memang benteng orang tua yang paling kuat, tetapi juga harus dididik dari mulai semenjak dini. Nah itu poinnya. Dididik 3 hal Pak. Saya pesan untuk anak perempuan khususnya. Didik 3 hal istri, anak perempuanmu. As-sitr, wal haya, wal iffah. Selalu tertutup. Semakin tertutup dari laki-laki yang bukan mahram, semakin mulia seorang perempuan. Tidak kharlajah, wallajah. Tidak suka keluar rumah, wallajah jalan-jalan, lancang atau lantang berjalan-jalan. Ya. Jalan di tengah laki-laki, dia yang menguasai jalan, laki-laki yang malah minggir. Ya. Kharlajah, wallajah itu disebutkan dalam hadis. Perkataan para ulama salaf. Kemudian sifat malu. Harus didik anak-anak kita sifat malu. Semakin malu semakin bagus. Yang ketiga, sifat iffah. Menjaga kesucian. Menanamkan pada dirinya dari mulai semenjak dini. Bahwasanya kemaluan, keperawanan, kegadisan adalah sesuatu yang paling berharga di dalam hidup seorang wanita muslimah setelah akidahnya. Tanamkan itu semenjak dini. Orang wanita-wanita yang keluar rumah dengan berpakaian membuka aurat, kemudian nongkrong dengan laki-laki, kelabing malam dan seterusnya. Itu sebenarnya benteng terkuatnya orang tua. Saya katakan waktu itu kepada istri saya, mungkin orang tuanya sudah putus asa gitu. Ya sudahlah, saya sudah larang-larang. Tapi tetap aja begitu. Nggak boleh putus asa. Nah, salah satunya adalah tindakan preventifnya dari mulai semenjak kecil. Harus dididik dengan 3 hal. As-sitr wal haya wal iffah. Yaitu rasa ketertutupan, hijab. Hijab itu artinya adalah kata yang umum yang menunjukkan tertutupnya seorang wanita muslimah dari pandangan laki-laki yang bukan mahramnya. Karena bagaimanapun bentuk seorang wanita, apabila sudah keluar rumah, pasti akan diistishraf oleh syaitan. Apa arti istishraf? Yaitu dijadikan pusat perhatian oleh syaitan. Al-mar'atu aurah idha kharajat istashrafaha syaitan. Wanita itu adalah aurat. Jika dia keluar, syaitan akan menjadikan dia sebagai pusat perhatian. Para ulama menjelaskan istishraf itu seorang laki-laki meletakkan tangannya di atas dahinya. Kemudian dia pandang perempuan tersebut sampai mentok, sampai terkena tiang listrik. Nah itu dari saya itu. Ya, maksudnya jangan jadikan perempuan seperti itu. Semakin tertutup semakin baik. Maka dalam keadaan seperti ini saya juga nasihat, jangan pernah videokan istri-istrimu, terutama wahai pendakwah, kemudian disebar di media sosial. Saya nasihati dengan tegas perkara ini. Jangan pernah videokan istri-istrimu, wahai pendakwah terutama. Dan kemudian kamu sebar di media sosial. Aib ya akhi. Aib. Karena engkau, wahai pendakwah, akan dicontoh oleh orang. Seperti yang sudah saya katakan, umat Islam akan sesuai dengan ahli ilmunya. Ketika ahli ilmunya sudah menyimpang, umat akan lebih menyimpang, lebih berkreasi lagi. Maka saya katakan sekali lagi bahwa jagalah anak-anak, ya, jagalah anak-anak untuk menjaga kesuciannya. Bolehkah seorang makmum mendesak muadzin untuk segera adzan padahal imam belum datang? Ini kayaknya ada urusan dia nih. Bismillah, alhamdulillah. Kalau memang sudah waktu adzan, maka silahkan adzan. Tetapi untuk iqamah menunggu imam. Ya.
Rasulullah SAW bersabda, la taqumu hatta tarawni. Janganlah kalian bangun iqamah sampai kalian melihat aku. Ya, bersabarlah dengan imam. Ini kayaknya nyindir saya tadi. Tenang. Nasihati kami terkait bencana yang terjadi. Doakan kami yang menjadi korban bencana dan nasihati kami yang selamat dan dijauhkan dari bencana. Nasihat saya yang pertama untuk saudara-saudara kaum muslimin dan juga saudara-saudara kaum muslimat yang ditimpa bencana, maka bersabarlah atas bencana yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan sesungguhnya kita akan dikembalikan kepada Allah. Ya Allah, berikanlah aku pahala yang besar di dalam musibahku ini dan gantikanlah dari musibahku ini yang lebih baik darinya. Ada beberapa pandangan menarik di dalam perkara musibah disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Saya akan sebutkan sesuai yang saya hafal. Yang pertama, seorang muslim ketika melihat musibah bencana yang dia hadapi, dia akhirnya lebih kuat tauhidnya bahwa yang maha pengatur, maha pencipta, maha berkuasa hanya Allah. Kalau Allah sudah katakan kun, maka tidak bisa tidak. Pasti yakun. Pasti fayakun. Ini pandangan seorang muslim saat bencana terjadi. Semakin kuat tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pandangan yang kedua, ini turunan dari pandangan yang pertama. Ketika dia melihat bahwasanya bencana tersebut adalah menunjukkan Allah yang maha pencipta, pengatur, berkuasa, maka akhirnya dia hanya bisa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya bisa bersandar kepada Allah. Dan siapa yang bersandar kepada Allah, maka dia akan dicukupkan oleh Allah. Perhatikan perkataan Al-Hafidh Ibnu Rajab. Beliau mengatakan, innal karb idza ishtad wa tanaha wa ta'azam. Kesulitan, musibah, bencana, kalau sudah semakin sulit, semakin memuncak, semakin membesar, fahasala lil 'abdi al-iyas an kashfihi min jihatil makhluqin. Maka terjadi di dalam qalbu seorang hamba putus asa untuk minta bantuan dari para makhluk. Kalau sudah qalbunya putus asa minta bantuan kepada para makhluk, fa'allaqa qalbuhu billahi wahda. Saat itulah maka hatinya akan terpaut hanya dengan Allah. Wa man tawakkala 'ala Allah kafah. Dan kalau sudah terpaut hatinya kepada Allah, bersandar dengan sebenar-benarnya, putus asa minta bantuan dengan makhluk, maka Allah akan cukupkan keperluannya. Kemudian nasihat yang ketiga, pemandangan saat musibah terjadi adalah hendaknya seseorang benar-benar menegakkan ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong-menolong dalam kebaikan, ketakwaan. Bantu kaum muslimin. Kalau seandainya tidak sanggup dengan harta, bantu dengan kekuatan. Tidak sanggup dengan kekuatan, bantu dengan doa. Makanya Rasulullah SAW kalau melihat ada kaum bencana di tengah kaum muslim, beliau mengajarkan doa kita, Allahumma anjil mustad'afina minal mu'minin. Ya Allah, selamatkan orang-orang yang lemah dari orang-orang beriman. Doa banyak-banyak kepada Allah. Adapun nasihat yang belum tertimpa musibah, maka perbanyak istighfar hari-hari ini. Perbanyak sedekah. Inna sadaqata sir tutfi'u ghadabar Rabb. Sedekah rahasia meringankan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak istighfar, perbanyak sedekah. Perbanyak untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW dalam satu majlis beliau sering membaca doa, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Wallahu a'lam. Afwan, tadi kata Ustadz orang yang
jauh dari majelis ilmu, agama tidak akan tenang hidupnya. Saya melihat keluarga saya jauh dari majelis ilmu dan terobsesi dengan dunia, tetapi begitu tenangnya menghadapi masalah. Problem solvingnya lebih matang. Mohon nasihatnya Ustaz. Jawabannya begini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ketenangan yang didapat bukan hanya solusi atas sebuah permasalahan, bukan. Ketenangan yang dimaksud adalah ketenangan qalbu. Bukan hanya sekedar dia mendapatkan solusi atas sebuah permasalahan. Sebuah permasalahan mungkin kita akan dapatkan beribuan solusi. Ya, ini satu. Yang kedua, kita melihat mungkin keluarga kita yang jauh dari majelis ilmu, tetapi dia mungkin bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mengamalkan sebenarnya ilmu yang dia dapatkan. Wallahu a'lam. Terakhir, pekerjaan saya sering sekali selesai pukul 2:30 pagi. Kemudian sering menjadi terlambat atau kesiangan subuhnya. Bagaimana nasihatnya Ustaz? Apakah perlu mencari pekerjaan baru atau bagaimana? Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Jawabannya adalah untuk saat sekarang, jika belum sanggup untuk mencari pekerjaan yang lebih memudahkan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus berusaha untuk menjaga agar dia bisa sholat subuh tepat pada waktunya. Dan sebagaimana usahanya, seperti itu pula Allah akan memudahkan dia untuk menjaga sholat subuh. Dan jangan bermudah-mudah untuk perihal sholat subuh dan pekerjaan-pekerjaan yang 7 selesai sholat subuh. Saya sebutkan ini amaliyah. Ya, jaga ini. Seriuslah mengerjakan 7 hal di pagi hari. Yang pertama, bangun, kemudian menjawab azan saat dikumandangkan azan subuh. Jawablah. Karena siapa yang menjawab azan kemudian dia berdoa, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doanya. Yang kedua, hendaknya dia berdoa setelah azan. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah wa salatil qiyamah sampai akhir. Siapa yang berdoa ini, maka Allah Subhanahu wa taala, Rasul SAW akan memberikan syafaat untuknya di hari kiamat. Kemudian yang ketiga, dia sholat 2 rakaat sebelum subuh. Sholat 2 rakaat sebelum subuh. Yang sholat 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian yang keempat, sholat berjamaah subuh. Yang sholat berjamaah subuh, maka seakan-akan dia sholat semalaman suntuk dan dia di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Man shalla subha fi jamaah fa huwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang sholat bersubuh berjamaah, maka dia dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, dia zikir setelah sholat. Dia zikir setelah sholat. Ya. Kemudian yang keenam, dia zikir pagi. Dia zikir pagi. Kemudian yang ketujuh, tadi saya lupa. Yang ketujuh, antara azan dan iqamah tadi dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a bainal azani wal iqamah la yurad. Doa di antara azan dan iqamah la yurad. Para ulama mengatakan, di antaranya Fadhil Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin, kemudian Imam Al-Qayyim rahimahullah, siapa yang mengerjakan 7 ini, maka niscaya dia akan dicukupkan keperluannya sampai akhir hari. Apa dalilnya? Siapa yang mengerjakan 7 ini, niscaya dia akan dicukupkan keperluannya sampai akhir hari. Dalilnya adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dalam hadis riwayat Muslim, suatu ketika beliau duduk di pagi hari. Kemudian beliau bertanya kepada para sahabatnya setelah sholat subuh, setelah kerjakan yang 7 ini. Beliau bertanya kepada para sahabatnya, atala'atis syams, sudah terbit matahari? Para sahabat menjawab, belum. Setelah terbit matahari beliau berkata, Alhamdulillah, alladzi aqalana lihadzal yaum. Segala puji bagi Allah yang telah mencukupkan untuk kita hari ini. Padahal harinya belum. Tapi ketika 7 ini dikerjakan, maka niscaya kebaikan akan mengiringi dia. Kenapa demikian? Karena para ulama mengatakan, perhatikan penjelasannya. Yaumuka mithlu jamalik. Harimu bagaikan ontamu. In amsakta awwalahu tabi'aka akhirah. Jika engkau memegang kepala onta, induk dari onta tersebut, maka onta-onta yang lain akan mengikutimu. Begitulah harimu. Jika engkau di awal harimu serius, bagus mengerjakannya, mengerjakan 7 tadi, tidak terlambat sholat subuhnya, sholat 2 rakaat sebelum subuh, zikir-zikir, doa-doa yang sudah disebutkan 7 hari tadi, maka akhir harimu pun akan baik.
Karena sudah di awal hari sudah baik, maka akhir-akhirnya akan baik. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, yaumuka mithlu syababik. Sebelum saya jelaskan, orang kalau bergembala onta kan gitu. Dia pegang depannya, nanti yang di belakangnya akan mengikuti. Antum pernah lihat gak gambarnya kan? Begitulah menggembala onta. Begitu pula diri seseorang, kalau dia pagi harinya dia urus dengan baik, maka dia akan baik sampai akhir hari. Syekh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, yaumuka mithlu syababik. Wa man syabba ala syai' syabba alaih. Harimu seperti masa mudamu. Kalau seandainya di masa mudamu engkau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka masa tuamu juga akan baik. Maka begitu pula ketika orang di awal hari sudah dia baik-baik, dia kerjakan 7 hal tadi, niscaya sampai akhir hari juga baik. Maka jangan sampai bermudah-mudah meninggalkan sholat subuh berjamaah. Saya jadi ingat cerita Syekh Abdul Razak bin Muhsin. Suatu ketika beliau bersafar dari Arab Saudi ke Indonesia. Dan yang menjadi keresahan, ini harus jadi keresahan. Yang menjadi keresahan kalau kita pergi dari Arab Saudi ke Indonesia, itu adalah sholat subuh kita. Berapa banyak yang kadang pulang umroh, sholat subuhnya terlambat. Apalagi ada pendapat katanya, saya jamak sama zuhur Ustaz. Dari mana dasarnya? Jamak sama zuhur. Taib. Maka yang menjadi keresahan waktu itu beliau bercerita adalah sholat subuh. Gimana saya nanti tertidur? Karena kecapean. Kita naiknya jam 2 malam kadang-kadang. Sebentar lagi waktu Arab Saudi itu subuh. Tetapi waktu Indonesia masih malam. Semakin malam. Itu yang membuat kadang-kadang kita terlambat bangun untuk sholat subuh di pesawat. Dan tidak boleh diqadha seketika sudah turun. Nggak boleh. Karena sholat harus pada waktunya. Ya, kecuali kalau bisa dijamak. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat adalah kewajiban atas orang beriman pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Intinya, kemudian beliau berdoa agar dimudahkan salat subuh. Ternyata ada orang, dan beliau menyebutkan waktu itu orang Indonesia. Makanya saya ingat cerita ini. Ada orang Indonesia membangunkan beliau. Dan saya berdoa, kata beliau, kepada Allah agar orang tersebut diberkahi oleh Allah. Telah membangunkan saya sholat subuh. Harus selalu ada keresahan para ikhwan. Kalau sholat subuh kita bermasalah itu harus selalu ada keresahan. Jangan dianggap biasa. Jangan dianggap biasa. Apalagi terlambat sholat subuh gara-gara main game. Sudah jenggotan. Banyak istri yang curhat, Ustadz suami saya sudah ngaji, sudah jenggotan, sudah di atas sunnah tapi masih main game sampai jam 3 pagi. Dan dia ngaku, antum ustadznya. Nah ini kan repot ya. Demikian, ini yang bisa disampaikan. Sallallahu Nabi Muhammad, alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf kepada DKM Masjid kelamaan ya. Tapi sekali-kali lah, enggak mengapa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.